You don't want to tell me? You're not bored? No. Siapa yang tahan sih kalau punya istri tukang selingkuh dan sering banget bawa pacarnya ke rumah dan dikenalin ke suaminya? Pasti gak bakalan ada yang kuat kan jadi suaminya. Nah, film ini menceritakan tentang seorang istri yang doyan banget selingkuh dan punya banyak pacar banget, selalu gonta-ganti dan dibawa pacaran ke rumahnya dan diperlihatkan langsung ke suaminya. Sampai suatu saat suaminya pun kehabisan kesabaran. Dan apa yang akan terjadi? Daripada penasaran, kita langsung aja ke filmnya. Film diawali dengan seorang laki-laki parubaya yang baru pulang bersepeda di sana. Dan di sana sudah ditunggu dan disambut oleh istrinya yang melihatnya dari kejauhan dan berduduk santai. Laki-laki ini bernama Vic dan istrinya bernama Melinda. Mereka menikah tanpa dilandaskan cinta, tapi mereka tetap bertahan di pernikahannya karena mereka memiliki anak perempuan bernama Trixie. Alexa, play old. Di pagi itu, Trixie pun sedang bernyanyi-nyanyi dengan lagu kesukaannya, dan mamanya selalu memarahi Trixie karena musiknya yang terlalu keras. Tak lama kemudian, pengasuhnya Trixie pun datang. Turn it off. Play Old MacDonald again. Dan saat di kamarnya, Melinda sedang bersiap-siap dan memilih gaun pesta, karena sepertinya dia dan Vic akan pergi ke sebuah pesta. Walaupun mereka menikah tanpa dilandaskan cinta, tapi Vic tetap perhatian kepada Melinda. I think you look beautiful in the dress you have on. The black shoes I got you in New York. Do you know I love you? Scene pun beralih, Vic dan Melinda pun akhirnya tiba di sebuah pesta di rumah temannya itu. Awalnya mereka makan dan minum bareng, sampai akhirnya Melinda menyapa teman laki-lakinya yang bernama Jul. No, I was just asking how you doing tonight. Joe? Melinda dan Jul pun terlihat sangat romantis dan dekat, sedangkan Vic tetap sendirian menikmati pesta itu. Vic hanya melihat Melinda yang berdansa dan berjoget bersama Jul, dan dilanjutkan dengan mereka yang bertukar jigong di depan mata Vic. Vic pun tetap tenang menikmati pesta dan dia disapa oleh sahabatnya yang bernama Mary. A lot of cleavage action tonight. Vic dan Mary pun membicarakan sikap Melinda yang semakin hari semakin kacau, selingkuh di depan suaminya sendiri. Vic pun selalu menjawab pertanyaan itu dengan santai, dan justru dia sempat menghindar. Vic diberitahu oleh salah satu temannya kalau katanya Melinda sedang mabuk berat dan dia pun sampai menari di atas piano. That they're fucking. Melinda's drunk, and she's standing on top of my piano. Ternyata Melinda juga jago main piano dan bernyanyi menghibur semua teman-temannya di sana. Dan di dapur, Vic pun berdua dengan temannya untuk mengambil minuman. Mereka pun berdua mengobrol. Vic bercanda berpura-pura bilang kepada Jul kalau dia sempat menghilangkan nyawa pacarnya Melinda yang sebelumnya bernama Martin. Huh? The second thing you wanted to say? Oh, man. I mean, it's all innocent, of course. Mendengar itu, Jul pun seperti kaget dan merasa terancam. Tapi Vic bilang itu hanyalah candaan. Jul pun akhirnya pergi dan pamit duluan setelah mendengar cerita dari Vic. Considering he was a friend of yours, I don't think it's fair. Then don't. Sepulang dari pesta, seperti biasa Vic selalu menemani Melinda yang mabuk berat itu. Tapi mereka masih sempat mengobrol dan Melinda menanyakan apa yang dibicarakan oleh Vic sampai membuat Jul tiba-tiba langsung pergi. Vic pun bilang kalau dia hanya bercanda. Because he was different after he talked to you. What did you say to Joe? Sampainya di rumah, Melinda yang lagi mabuk berat ini tak sadar membuka gaunnya di depan pengasuh Trixie. Seperti biasa, Vic selalu perhatian kepada Melinda, walaupun sikap Melinda seperti itu. Dia membantu Melinda untuk bersih-bersih di kamarnya layaknya suami istri. Is that why you picked me? Not in a way you respect. Dan setelah itu, Vic pergi ke laboratorium sederhana miliknya yang dimana dia memiliki banyak hewan peliharaan siput. Dan keesokan harinya di pagi hari, mereka seperti biasa sarapan bersama. Trixie juga terlihat sedang melakukan sesuatu di sini. Trixie sering mengobrol dengan ayahnya dan terlihat sangat dekat. Were you going to tell me? I didn't need to tell you. Building bombs. Pergi mengantarkan Trixie sekolah setiap hari. Bahkan sampai di sekolahnya, Trixie juga diantar oleh Vic. Saat Vic mau pulang, dia pun bertemu dengan sahabat perempuannya yang tiba-tiba dia bercanda kalau bagaimana seorang penghilang nyawa bisa berkeliaran di luar sana. Vic pun kaget karena dia hanya bercanda, tapi itu justru menjadi gosip. But boy, did it work. How'd you hear about it? I've heard about it. Scene pun beralih di sebuah kafe. Vic lagi makan siang bersama dengan dua sahabatnya, yaitu Tom dan Mil. Lagi-lagi mereka pun mendengar gosip
Kalau tadi malam, Vic mengancam Joel dan bilang kalau dia menghilangkan nyawa seseorang sehingga membuat Joel ketakutan. It's fucked up. Yes, she's a fucked up person. Like flaunting all these relationships around in front of us. Sesamanya di rumah, ternyata Melinda juga mendengar gosip itu dan dia pun marah besar kepada Vic karena katanya hal itu tidak lucu untuk dijadikan bercandaan. Apalagi Martin itu sahabat dekatnya Melinda. Melinda pun akhirnya menyuruh Vic untuk segera meminta maaf kepada Joel dan dia akan mengundangnya makan siang di rumahnya. It's not something you talk about. You're gonna apologize to Joel. Keesokan harinya, Joel pun akhirnya datang ke rumah Melinda dan dia disambut oleh Vic. Tapi lagi-lagi, Vic sedikit bercanda dan membuat Joel agak tegang. Vic pun menjamu Joel seperti tamu biasanya dan dia pun memaksakan sesuatu untuk Joel. Setelah itu pun mereka makan siang bersama dan di sini Trixie kelihatannya tidak suka sama kehadiran Joel. Joel pun menolak masakan Vic karena katanya dia alergi lobster dan justru memilih mau makan roti bakar kesukaannya. Karena sifat jengkel Vic pada Joel yang bikin Melinda tidak nyaman, akhirnya dia pun menyuruh untuk menidurkan Trixie saja dan pergi ke kamar. Yeah. Well, maybe we'll come visit. Actually, it's amazing. Oh, good. Can I have some? No, your dad is gonna read you a bunch of bits. Dan di kamarnya Trixie ternyata bilang kepada ayahnya kalau dia tidak suka dengan Joel yang dekat dengan mamanya. Growing ups are complex. Yeah, don't you? Dan di malam hari Vic pun pergi ke dapur dan sengaja membanting piring dengan keras dan membuat Melinda seperti terganggu. Melinda pun akhirnya menyuruh Vic untuk tidur saja karena dia juga mau bermesraan dengan Joel. Sebelum tidur, Vic pun bilang kepada Joel kalau dia sudah memesankan taksi supaya segera pulang. Joel pun yang merasa ketakutan langsung memilih pergi dari sana. Don't you want to apologize? Your Uber's here. Beberapa hari kemudian, Vic dan Melinda pun pergi ke acara pesta di rumah temannya yang bernama Lionel dan istrinya yaitu Kelly. Mereka pun ngobrol santai dan membahas pekerjaan masing-masing. Well, I've sold a couple of scripts. It's a movie about you? Lionel ini orangnya seperti mengejek Vic karena dia tidak punya pekerjaan tetap. Dan setelah itu Lionel pun menanyakan soal gosip yang lagi ramai kalau Vic menghilangkan nyawa Martin, tapi temannya Vic menjelaskan kalau itu cuma bercanda. Paid to ride around on your mountain bike? And he's rich as fuck. Saat semua berdansa, Vic pun mengajak Kelly berdansa dan semua orang kaget karena sebelumnya Vic belum pernah dansa walaupun sama Melinda. Do you like to dance? You ever seen Vic dance before? Dan saat di perjalanan pulang, Melinda pun membahas soal Vic yang tadi dansa dengan Kelly. Melinda seperti cemburu tapi gengsi dan menunjukkan kelebihannya dalam mengokop ayamnya Vic. It wasn't the first thing that crossed my mind, no. Ow! What was that for? Keesokan harinya, Vic dan Melinda melihat Trixie yang lagi main bola dengan temannya. Tiba-tiba, Vic ditelepon oleh pihak bank kalau rekening bank Melinda minus dan meminta Vic untuk menutupi kekurangannya itu. There were insufficient funds to cover the check that was issued last Thursday. Does it say what it was for? Scene pun beralih, Vic pun pergi ke sebuah studio foto dan terlihat ada beberapa foto Melinda yang dia ambil yang sepertinya akan dia cetak. Vic pun sambil teleponan dengan pihak bank dan dia menanyakan kepada siapa Melinda mentransfer uang sebanyak itu sampai minus. I want to see if you guys have live music. I'm wondering, do you guys have live music in the evenings? Malam harinya Vic pun pergi ke sebuah kafe. Dia melihat laki-laki bernama Charlie yang bekerja sebagai pengisi musik di sana. Tak lama kemudian Melinda datang dan melihat penampilan Charlie dengan senang. Scene pun beralih di rumah. Trixie masih bermain dengan pengasuhnya itu. Vic melihat ada cincin nikah mereka di kamar mandi yang sepertinya sengaja dilepas oleh Melinda. Vic pun melihat berita tentang ditemukannya Martin, sahabatnya Melinda. Tak lama kemudian Melinda datang dan menanyakan tentang malam minggunya. Dan Melinda bilang dia punya kenalan baru dan dia lupa habis ngapain karena dia mabuk berat. Vic pun membantu Melinda untuk berdiri dan dia pun menyampaikan berita yang tadi dia dengar soal Martin yang ditemukan meningsoi. Are you? And then Keesokan harinya Vic dan Trixie pun pergi ke pet shop untuk mengadopsi anak anjing untuk menjadi teman Trixie. Dad, I think he smells like poop. Dan saat di jalan Vic pun melihat Charlie yang berjalan membawa bunga dan dia pun mulai curiga. Scene pun beralih di kafe. Vic dan sahabatnya lagi nongkrong dan dia pun menyapa Charlie sambil bilang kalau main pianonya Charlie sangat bagus. You know, but the rest all the talk, you know. Dan saat di rumahnya, Vic dia bermain siput seperti biasa dan menelitinya. Scene pun beralih di mobil. Melinda sedang menggoda-goda Charlie dengan memainkan tangannya dan membuat Charlie suka.
Keesokan harinya Vic pun terbangun dan dia pun mengambil air untuk minum. Dia mengecek kamar Melinda dan Melinda itu masih belum pulang. Tak lama kemudian Melinda pulang dan Vic menanyakan kemana Trixie dan katanya sudah diantar ke rumah temannya. Melinda pulang dengan keadaan mabuk lagi seperti biasa. Vic pun akhirnya kehabisan kesabaran dan menanyakan apa yang sudah dilakukan Melinda semalaman dengan Charlie. Melinda pun ikut emosi dan mereka pun bertengkar karena Melinda tidur dengan Charlie. Vic pun akhirnya angkat bicara. Dia bilang kalau mereka itu keluarga yang harusnya saling menghargai. Tapi Melinda mengingatkan soal mereka yang menjalin hubungan tanpa cinta. You're drunk. You have no idea how unattractive it is. Is that what I'm doing? What do you want to know? Esok harinya di rumah teman Melinda mengadakan pesta. Mereka bermain di kolam renang dan bermain game bersama. Tak lama kemudian Charlie datang dan membuat Melinda senang. Di sana Melinda pun memperkenalkan Charlie sebagai pacar barunya dan dia seorang pianis terkenal. Charlie pun menunjukkan permainan pianonya yang semua orang senang kecuali Vic yang merasa cemburu dengan Melinda. Melinda pun menghampiri Vic dengan mencoba menggodanya, tapi Vic menyuruhnya berhenti saat Charlie selesai. Dan setelah itu Melinda memperkenalkan Charlie kepada Vic dan Vic pun berterima kasih karena Charlie sudah mengajari Melinda main piano. Piano lessons. Yeah, no, of course. Dan di malam hari pesta pun masih berlanjut. Dan di sini Vic mencari kemana Melinda. Semua orang sudah masuk dan bersiap-siap untuk memasak sesuatu. Vic berjalan ke atas mencari Melinda sampai akhirnya dia melihat Charlie keluar dari satu kamar. Dan saat di kolam renang, wajah Vic mulai tidak bisa dikondisikan, apalagi saat melihat Melinda dan Charlie bermain dan bermesraan di kolam renang itu. Dan di sini tiba-tiba hujan deras. Melinda diajak naik oleh temannya untuk membuat kue. Dan di sana di kolam renang hanya tersisa Vic dan juga Charlie yang masih berenang. Scene pun beralih di dapur saat semua asik membuat kue dan menikmati musik. Don, si pemilik rumah, mulai memperhatikan gerak-gerik Vic yang aneh. Dan tak lama kemudian Melinda melihat ke arah kolam renang dan mereka pun berteriak. Scene pun di kolam renang, ternyata Charlie sudah mengambang tak berdaya. Vic, Don, dan yang lain membantunya naik dan berusaha memberi pertolongan pertama. Tapi usaha mereka sia-sia dan Melinda benar-benar histeris melihat pacarnya meningsoy. Dan di dalam rumah, semua orang juga diinterogasi oleh polisi soal kematian Charlie dan ditanya siapa yang terakhir bareng dengan Charlie. Melinda emosi dan menuduh Vic yang menghilangkan nyawanya karena semalam mereka habis bertengkar. Dan di sini Don pun memerhatikan Vic dengan seksama. Charlie got banged against the edge of the. As long as we had any hope he was still alive. Karena sudah malam, Vic dan Melinda pun akhirnya pulang. Dan di perjalanan pulang Melinda masih terus menangis dan memukul-mukul Vic karena dia kesal sudah kehilangan Charlie. Sesampainya di rumah Melinda masih belum selesai berduka dan Vic menanyakan soal hubungan mereka, apakah mereka mau cerai. Hari pun berganti, Vic pergi bersepeda dan dia terbayang-bayang kejadian tadi malam. Kalau ternyata yang menghilangkan nyawa Charlie adalah dirinya. Karena dia cemburu, Charlie bercocok tanam dengan Melinda. Tak lama kemudian Vic sadar kalau sepertinya dia diikuti oleh mobil. Keesokan harinya, Vic pun menjemput Trixie pulang sekolah dan ada istrinya Don yaitu Kelly yang menghampirinya. Dia cerita kalau katanya dia gak setuju soal gosip Vic yang dianggap menghilangkan nyawa beneran karena pacarnya Melinda meningsoy semua setelah dikenalkan ke Vic. I said, I don't think it's a good idea to have Melinda over to the house. We should have you and Don over for dinner. Dan di malam hari Vic dan Melinda pun mengundang Don dan Kelly untuk makan malam bersama. Dan di rumahnya Vic, dia pun mengajak Don untuk melihat siput peliharaannya sambil ngobrol soal Vic yang masih dianggap sebagai penghilang nyawa Martin dan Charlie. Vic pun meyakinkan Don kalau dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu dan dia pun bersedia dites kebohongannya. Accidentally in a swimming pool? Said you did, that you seem to take pleasure in it. Esok harinya Vic pun berjalan dan dia pun melihat ada mobil yang isinya kamera dan sebuah buku. Vic pun masuk ke sebuah kafe. Dia bertemu dengan Melinda yang lagi makan sama bapak-bapak. Bapak-bapak ini adalah David yang membuka praktek tentang psikoterapi. Vic pun menanyakan apakah istrinya mau melakukan terapi itu. Dan ternyata Melinda diberitahu
soal David untuk mengkonsultasikan suaminya. Melinda pun juga justru bertanya apakah mungkin suaminya adalah psikopat. How about couples therapy? Nice to make your acquaintance, David. You don't happen to have a card? Vic pun pergi ke rumah Don yang sedang makan siang dengan keluarganya. Dia langsung menginterogasi Don kenapa dia sampai menyuruh Melinda untuk melakukan terapi kepada Vic. Vic pun menjelaskan tentang keluarganya kepada Don kalau mereka memang ada masalah keuangan. Vic pun akhirnya pergi dengan rasa kesal kepada Don itu. Who did you hire? A private investigator. Unlike you, however, Don, I have proof. Anything. I'm the one who's sorry. Hari pun berganti, Vic mengikuti Melinda yang sedang jalan-jalan dengan pacar barunya. Vic pun terus mengikuti mereka. Scene pun beralih lagi di mana Vic menemani Trixie mandi sambil ngobrol. Vic bilang kalau dia sangat sayang kepada Trixie. Trixie pun menanyakan apakah mungkin ayahnya benar seorang penghilang nyawa, dan Vic pun menjelaskan kalau dia tidak mungkin melakukan hal itu. They would put me in prison for the rest of my life. Malam harinya Vic pun mengantar Trixie tidur, dan saat di kamarnya Melinda, dia sedang asik teleponan dengan pacar barunya itu. Melinda benar-benar bucin banget sama pacar barunya dan membuat emosi Vic tak tertahankan lagi. Esok harinya Vic menghampiri Melinda yang sedang mandi, tapi Melinda kesal dan tidak mau bicara dengan Vic karena sikap Vic kemarin. No, Tom. How was your night? Lama kemudian pacar Melinda datang dan dia bernama Tony. Tony kenalan dengan Vic dan melihat-lihat siput peliharaan Vic. Dan setelah itu dia langsung ke atas untuk menemui Melinda. Dan di lantai atas, Vic juga menemani Tony mengobrol sambil menunggu Melinda. Melinda seperti biasa bermesraan di depan suaminya itu. Melinda mengajak Tony makan bersama dengan Vic juga. Tony ternyata mantannya Melinda saat SMA dan dia menceritakan soal kisah cintanya dulu dengan Melinda. Padahal di sini wajah Vic sudah mulai sangat tegang. You blushing? He doesn't wanna control me like a normal man. Did I? Yes, he did. He broke my heart. Setelah itu Melinda mengajak Tony naik ke kamarnya dan di situ Vic hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Esok harinya Vic pun pergi jalan dan tak sengaja bertemu dengan Tony. Dia mengajak Tony masuk ke mobilnya karena katanya Melinda menyuruh Vic menjemput Tony. Dan saat di perjalanan, Vic ditanya-tanya soal hubungan Tony di masa lalunya. Vic pun membawa Tony masuk ke tengah hutan dengan mobilnya yang sangat ngebut. Di sini Tony mulai ketakutan karena Vic sangat ngebut. Vic bilang kalau Melinda menunggunya di pinggir danau tempat favorit mereka. Yeah, I mean, a couple months ago. Sampai akhirnya mereka tiba dan Tony turun dengan keadaan lega karena selamat. Tiba-tiba Vic pun melempar Tony dengan batu dan menghantam Tony sampai Tony jatuh ke jurang. Vic pun menghampiri Tony dan menyeret Tony masuk ke dalam air sambil menaruh batu di badannya supaya badannya tetap tenggelam. Dan setelah itu Vic pergi dengan tenang dan tidak merasa bersalah. Dan di rumahnya Melinda sedang bermain dengan Trixie dan ini adalah pemandangan indah bagi Vic. Mereka pun makan siang bareng sedangkan Melinda sibuk nelpon Tony karena Tony masih belum bisa dihubungi. We're celebrating. Their hands off our pigtail. Hari pun berganti, Vic pun diajak untuk camping dengan Melinda dan juga Trixie di danau tempat favorit mereka. Setibanya di sana, Melinda bilang kepada Vic kalau dia baru sadar kalau Vic adalah laki-laki satu-satunya yang menerima Melinda apa adanya. You're not bored? Melinda pun mengajak Vic untuk bercocok tanam setelah selama ini dia melakukan cocok tanam sama cowok lain. Vic pun memberikan album untuk Melinda dan dia menunjukkan kalau dia benar-benar sayang kepada Melinda dan dia mau menjaga Melinda. Melinda sangat senang karena Vic ternyata sering memfotonya diam-diam. Tiba-tiba Trixie berteriak memanggil anjing peliharaannya yang mendekat ke danau dan setelah dilihat ternyata mayat Tony mulai naik ke permukaan. Mereka pun pulang dan saat di perjalanan Melinda bilang kalau sialnya ketinggalan. Vic bilang dia akan kembali untuk mengambilkan sialnya yang ketinggalan. I'll go back and get it first thing in the morning. Dan di malam hari, Melinda bilang kalau dia masih belum dapat kabar dari Tony. Tapi Melinda langsung memeluk Vic sambil meminta Vic untuk menemaninya tidur. Malam itu mereka yang sudah lama tidak bercocok tanam akhirnya melakukan juga. Dan Melinda dulu yang mengajaknya.
Hari pun berganti, Vic pun pergi naik sepeda dengan buru-buru, sedangkan Melinda menunggunya di rumah. Dan di rumahnya Melinda melihat siput-siput peliharaan Vic yang sangat banyak. Dan dia menemukan korek yang isinya dompet Tony. Di sini Vic benar-benar kaget, tapi dia hanya terdiam. Vic akhirnya tiba di danau dan dia berniat untuk mengambil sialnya Melinda, tapi dia mengecek mayat Tony yang ternyata masih mengambang. Vic pun turun dan berusaha menenggelamkan badan Tony, tapi tiba-tiba ada laki-laki yang melihat Vic, dan laki-laki itu adalah Don yang selama ini memang curiga kepada Vic. That's just went for a little ride. What are you doing down here? Don pun menanyakan apa yang sedang dilakukan Vic, dan Vic bilang kalau dia sedang mencari sialnya Melinda. Don pun turun ke air dan dia kaget melihat tiba-tiba ada tangan yang naik dari dalam air. Don pun panik dan dia langsung lari ke dalam mobil. Vic pun mengejar Don menggunakan sepedanya karena dia yakin Don akan melaporkan Vic ke polisi. Don benar-benar ngebut dan Vic tidak menyerah mengejarnya dan dia melewati jalan pintas. Di rumahnya Vic, Melinda sudah memasukkan baju Vic ke dalam koper, tapi Trixie justru membawa koper itu. Trixie membuang koper itu ke dalam kolam renang. We're not going! Kembali lagi saat Vic mengejar Don sambil main HP mau menghubungi istrinya, tapi HP-nya jatuh dan membuat Don hilang kendali, sampai akhirnya mobilnya terjun ke jurang dan masuk ke dalam danau. Sampainya di rumah, Vic pun merasa tak bersalah dan di sana sudah ada Melinda yang menunggunya. Melinda hanya tersenyum dan bilang kalau dia melihat Tony. Ternyata Melinda justru membakar dompet Tony. Ternyata Melinda mendukung suaminya dan merasa dia sangat disayangi karena suaminya sampai rela melakukan apapun demi istrinya itu. Oke guys, kalau begitu sampai di sini dulu. Meskipun filmnya agak gantung sih. Sampai bertemu lagi di film selanjutnya.